Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Ekonomi kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ekonomi politik Keynesian. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Galuh Ayu Setyaningrum, Puput Almaida, Elva Nurul Rizkasari, Emi Juniarti, dan Arum Cahyaning Tias. Pertama, mengenai pengertian politik Keynesian. Keynesian merupakan suatu teori ekonomi yang didasari pada ide ekonomi Inggris abad ke-20 oleh John Maynard Keynes. Inti dari ideologi ini adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional, di mana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer pada saat itu, laissez-faire capitalism. Keynes berpendapat bahwa perekonomian pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya pihak swasta hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dan apabila dibiarkan, maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka harus ada satu otoritas untuk mengendalikan kegiatan perekonomian, dan otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah. Selanjutnya adalah sejarah akan dijelaskan oleh Galuh Ayu Setyaningrum. Selanjutnya, sejarah. Aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930-an, pasca Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money merekomendasikan agar perekonomian tidak begitu saja disarankan kepada mekanisme pasar, namun diperlukan peran pemerintah dalam sistem perekonomian yang justru dalam teori klasik dan neoklasik peran pemerintah diharamkan. Selanjutnya, 3 prinsip utama. 1. Aggregate demand is influenced by many economic decisions, public and private. 2. Price and especially wages respond slowly to change in supply and demand. 3. Change in aggregate demand, whether anticipated or unanticipated, have their greatest short-run effect on real output and employment, not on prices. Kapital dan instabilitas. Keynes juga menyanggah konsep equilibrium yang banyak digunakan oleh pemikir-pemikir pada abad 19 sampai awal abad ke-20. Dan konsep tangan tak terlihat dari Adam Smith dan para pencetus awal dari konsep laissez-faire. Pendekatan Keynesian mengkritik dilema para ekonomi klasik termasuk Marx. Kepentingan individu kurang terpenuhi. Pembentukan perusahaan swasta, private corporation, Keynes tidak mungkin investasi dari sebuah masyarakat seluruhnya tersedia dalam bentuk saham. Perusahaan memiliki identitas institusional dan dapat menstabilkan perekonomian. Selanjutnya, ekonomi politik pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Pasar tenaga kerja. 1. Mekanisme untuk mendapat penghasilan. 2. Kontrak upah menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan TK. Hambatan pekerja. 1. Tidak mengendalikan level upah. Permasalahan kontrak upah. 1. Perusahaan dan pekerja tidak bisa mengendalikan kegagalan pasar dan menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan. Strategi mengatasi mikroekonomi, perubahan ketentuan dalam kontrak upah. Makroekonomi, mempertahankan level permintaan dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, implikasi terhadap ekonomi politik. Pasar yang
meregulasi dirinya sendiri tidak menjamin menyediakan upah bagi para pekerja. Ketersediaan masyarakat untuk menabung tidak dapat menghasilkan akumulasi kapital yang diperlukan untuk investasi. Upaya pemenuhan pribadi yang dilakukan individu justru akan merugikan semua individu dalam jangka panjang. Upaya masyarakat untuk menabung justru bisa menurunkan penyerapan tenaga kerja. Upaya pekerja untuk menaikkan level upah justru makin bisa menurunkan penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat. Sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Baik, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.